Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Juli 2025. Halo hai, kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Virgo. Selamat datang ya di channel Mariana Lotarot Indonesia, dan terima kasih banyak kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik, sebelum Mari membacakan, baiknya kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik. Langsung saja Virgo, kita bacain. Ini dia. Ada energi dari The Moon di situ. Kemudian hadir energi dari kemudian ada di sana. Dan berikutnya ya ada di sini ya. Wow. Nah, kemudian ada Three of Pentacles. Kemudian ada energi dari kemudian ada di sana. Dan berikutnya ada energi di sini ya. Nah, jadi kalau melihat gini, kamu ini tuh bisa kayak yang sangat aware ya di saat sekarang untuk melindungi dirinya kamu sendiri gitu ya Virgo kan. Sebab kamu nampaknya tidak yakin ya, kamu tidak percaya dengan si pasangannya kamu ini gitu loh. Dan tujuannya kamu untuk menjaga dirimu sendiri ini tuh kayak kelihatan jelas gitu ya. Sangat amat kelihatan jelas di sana. Kamu bisa, walaupun kamu Virgo ya, tapi kamu bisa kayak cukup belak-belakan ke si dia. Misal gini, andaikan dia mau ngajak kamu serius gitu ya, omongan mulutnya ngomong ngajak kamu serius. Tapi bisa di situ tuh kamu langsung tanpa tedeng aling-aling, tunggu dulu. Kamu kayak gitu, tunggu dulu, aku masih belum yakin ke kamu, entar kita jalanin aja dulu, kamu gitu ya. Misal karena dia sudah mau melamar kamu katanya gitu ya, mau melamar kamu bilang tunggu dulu, jangan dilamar, kita jalanin aja dulu gitu loh. Aku juga belum siap nih untuk satu relationship yang serius, belum siap. Nah, kamu kayak gitu ya. Atau kalau kalian sudah terlanjur ini dalam ikatan pernikahan, kamu bisa aja kayak punya pemikiran baru dalam relationship kalian. Pemikiran barunya kamu ini tuh adalah kayak kamu harus berontak dari keadaan ini. Gitu loh. Kamu harus berontak. Jadi kayak kamu tidak mewajibkan dirimu harus berperan sebagai istri yang baik, suami yang bertanggung jawab untuk si dia. Sebab bisa-bisa kamu kayak menilai dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Itu loh ya. Udah mulai datang hitung-hitungannya kamu ke si suaminya kamu ini atau ke si istrinya kamu ini. Udah mulai kamu ke sana. Jadi mari lihat kamu ya cukup berhati-hati sekali ya. Setidaknya di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Juli ini. Gitu loh ya. Kayak kamu curigaan aja ini Mari nampak ke pasangannya kamu gitu. Curiga kamu. Kayak yang kamu lihat dia effortnya kurang soalnya. Gitu loh. Bukannya kamu sedang membanggakan dirimu, kamu sudah bereffort luar biasa. Bukan. Dan memang ya nggak boleh lah kamu ngaku-ngaku kayak gitu ya. Sebab kalau Mari lihat, ya bukannya Mari merendahkan effortnya kamu, oke? Mari hanya bilang, ya kamu udah bereffort. Tapi ya effortnya kamu ya sebatas ada gitu ya. Dan ya memang kalau melihat kamu cukup jujur di sini ya, kamu menilai dia kurang, bukan berarti kamu sedang membanggakan menepuk di dadanya kamu ya, wah aku nih lu ya gitu kan, nggak kayak gitu. Tapi hanya kayak kamu ini kan mengejar atau kamu ini kan mencari hubungan itu tuh kan yang hubungan yang sehat gitu, hubungan yang dimana dua orangnya itu tuh berperan sungguh-sungguh berperan menjalani hubungan ini kan di sana kan. Dan bisa-bisa kamu kayak ngeliat bahwa peran dia masih tanda petik, masih sangat sedikit sekali, atau bahkan kamu bisa lihat dia belakangan hari ini tuh nihil ke kamunya gitu loh. Jadi
untuk beberapa, mari lihat ada di sini tuh isu cinta segitiga ya. Ada isunya cinta segitiga di sini. Itu ya. Apakah kamu menjadi orang ketiga gitu ya, ataukah dia yang punya orang ketiga, dia punya asmara lain gitu ya. Dan tentu model asmara yang seperti ini, mari lihat ya, sebenarnya kamu ya, kalau kamu jadi orang ketiga, mungkin kamu di situ tuh ya udahlah, dimain-mainin aja, tapi hanya kayak sebatas main-main doang gitu loh ya. Kamu di sini tuh cukup main logikanya kamu menjadi orang ketiganya dia gitu ya. Namun kalau kamu yang diselingkuhin, mari lihat kamu mah nggak menerima ya, nggak menerima, nggak mau kamu. Walaupun dia nggak berbunyi nih mau menceraikan kamu, tapi ya kamu bisa aja kayak, aku nggak perlu diceraikan, aku nggak perlu status, tapi aku yang perlu itu tuh partner hidup gitu loh. Kalau mari lihat, ngapain masih tetap berstatus istri, berstatus suami, namun dia di sana punya pria lain, ada wanita lain. Waduh, nggak bisa kamu terima seperti itu. Di sana ya. Mana lagi bisa-bisa lah, sedangkan dalam pacaran aja kamu nggak akan mau terima gitu ya. Atau lagi dia misalnya dalam upaya PDKT-nya dia, ya kamu nggak bisa terima gitu ya. Pokoknya kamu kayak lagi menolak ini ya, kamu lagi menolak seseorang ini. Di situ sikap lakunya yang kamu tolak. Kalau orangnya bisa-bisa aja udah cukup ideal di matanya kamu. Misal rata-rata kecantikan idealnya kamu udahlah ada di dia gitu ya. Romantisnya oke, dapat di dia. Seperti itu kan. Kalau hanya untuk enak-enak dilihat mata, didengar telinga, dirasakan oleh panca inderanya kamu lah pokoknya ya. Oke, bisa masuk gitu ya. Tapi di sini kan kamu juga sadar value dirinya kamu kan tinggi ya. Jadi kayak kalau hanya untuk dapat kenikmatan yang seperti itu, nampaknya kamu rasa ya ndak cukup gitu loh. Ndak cukup di sana ya. Ndak cukup untuk bikin kamu akhirnya berkontribusi bersungguh-sungguh dalam sebuah relationship gitu. Makanya kalau kamu jadi orang ketiga, kamu yang kayak udah deh dimainin aja nih orang gitu. Kalau mari lihat kan dimainin aja di sana. Jadi dia mau kayak pakai jurus seserius apapun ke kamu, mari lihat ya kamu akan dengan, tapi hebatnya kamu gini, kamu jujur gitu, kamu jujur ke dia gitu ya. Nggak bisa kamu menerima menjalani relationship yang seperti ini. Apalagi kalau dia mau pancing-pancing kamu mau serius-seriusan, itu kan nalarnya kamu kan jalan. Lu dia tuh playboy, ngapain aku mau sama playboy gitu loh. Playgirlnya kamu misalnya ya, semafia-mafia cintanya kamu, tapi kamu juga nggak mau dijadiin sebagai korban mafia cintanya orang lain kan gitu ya. Nggak mau kamu gitu. Dan ya paling jelas terlihat lah kalau kalian itu sudah jadi suami istri. Kamu bisa aja yang kayak apa ya, mulai kamu mogok nih ya, mulai mogok kamu jadi istri bagi dia, jadi suami bagi dia, mulai mogok gitu loh. Mogoknya di sini tuh ya merusak lah, jatuhnya di sana bisa jadi merusak. Merusak dengan cara apa? Ya bisa-bisa kamu kayak mencari kesenangan di luar sana gitu ya kan. Nampaknya mari kamu belum kepikiran mau ngebenahin relationship kalian ini, walaupun kamu tahu ada isu di sini, ada yang tidak benar di sini, tapi kamu semacam oh dia bisa ya buat nggak benar, gue juga bisa kok kalau mau main-main berbuat nggak benar, dan ya ada kemungkinan itu yang akan kamu lakukan gitu ya. Jadi alih-alih kamu ngajak dia ngobrol, kamu ini gimana sih memecahkan masalah misalnya,
mencari akar persoalan. Nah, kamu bisa kayak justru bisa menolak ngobrol sama dia. Berjumpa dengan dia pun kamu bisa hindari. Itu ya. Nah, kamu bisa mengelak. Jadi kayak ada sebodoh setan lah, gitu ya. Sudah mulai ada jurusnya kamu, sebodoh setan. Tapi di sini tuh kalau Mari lihat, kamu memang penasaran ini ya ke si pasangannya kamu, gitu lah. Untuk berlaku begini dan begitu ke dia, mungkin kamu nggak mau. Tapi di balik layar, bisa-bisa kalian Virgo lagi sibuk ini ya, stalking dia kah, gitu ya. Pokoknya cari informasi tentang si dia ini, gitu ya. Andaikan kamu saat sekarang lagi menutup diri dari pasanganmu, tapi kamu mungkin bisa punya pemikiran, apa ya reaksinya dia ya, gimana dia ya, kalau aku pergi, kalau aku ninggalin dia, gitu, akan seperti apa dia ya. Nah, ada pertanyaan demikian. Atau dia sebenarnya lakukan apa ini di luar ya, gitu. Pokoknya ada kebutuhan kamu untuk mengetahui dengan pasti ini makhluk sedang apa, lagi apa, gitu ya kan, mau apa. Seperti itu kalau Mari lihat ya. Kayak mungkin kamu di sini sedang punya tujuan gitu ya. Aku harus tahu ini dengan detail informasi supaya aku bisa menentukan dengan lebih tepat untuk meyakinkan aku, gitu ya, akan keputusannya aku tentang relationship kami. Nah, di situ ya. Dan kalau kamu tanya ya, Cici Mari, dia ini tuh ada nggak cintanya ke aku, Ci? Ada tidak perasaan sayang? Nah, kalau Mari lihat di sini tuh perasaan sayang ada. Tapi kalau cinta kok kayaknya ntar dulu, tunggu dulu. Belum. Masih rasa sayang di situ. Jadi di Mari ya, untuk Mari pribadi, menurut Mari rasa cinta dan sayang itu tuh agak ada perbedaannya. Ya. Agak ada perbedaannya. Jadi kalau menurut Mari rasa sayang itu tuh kayak dia masih ingin bersama dengan kamu ya. Sesungguhnya si pasangan kamu ini, dia masih ingin dengan kamu. Tapi untuk komitmen kesetiaan nampaknya belum. Nampaknya belum. Gitu loh. Belum di sana. Memang kalau kalian ini dalam rumah tangga, dia memang nggak mau menceraikan kamu ya. Nggak mau. Satu-satunya di mata dia yang menjadi istri, yang menjadi suami, itu adalah kamu. Gitu loh. Tetapi ya dia masih bisa nih bersenang-senang dengan orang lain gitu ya. Dan bersenang-senangnya dia ini, jadi gini, dalam hubungan ini Mari lihat ada, ini sebenarnya satu circle gitu ya. Misal kamu jadi pacarnya dia, tapi kamu ini kan sebenarnya pokoknya yang menjadi pasangan dia yang lain, Mari lihat itu tuh circle kalian. Ini circle-nya kalian. Kamu cukup kenal kalau dia berselingkuh atau menyelingkuhi atau menjadikan kamu selingkuhan. Tapi pasti kalian saling kenal ini kan? Saling kenal. Dalam circle ini tuh saling kenal. Nggak ada ini orang asing ini. Gitu loh. Saling kenal. Nah, jadi ya andaikan misalnya dia ini suaminya kamu atau istrinya kamu, dan kamu kayak ngerasa, wah dia ini main-main belakang ini. Kamu gak usah nyari-nyari di mana-mana. Orang yang sangat kamu kenal, yang cukup atau yang minimal yang cukup kamu kenal, itulah yang menjadi pasangan selingkuhannya dia. Gitu loh. Jadi gak usah cari-cari siapa gitu ya. Ya udah lihat aja. Teman baiknya kamu juga bisa ini diembat sama si pasangannya kamu ini. Gitu. Atau jangan-jangan kamu yang sebenarnya sahabat, temen, kenalan si pasangannya dia. Gitu ya. Jadi kalau Mari bilang ini tuh kayak bisa pengkhianatan dalam lingkaran pergaulan gitu ya. Katakan pergaulannya circle
satu circle ini kalian ini. Gitu kalau Mari lihat. Jadi dia tuh yang kayak dia ingin dengan kamu. Tapi ya gitu, kamu hanya menjadi salah satu bagian dari hidupnya dia. Bukan kamu satu-satunya, masih belum ke situ. Tidak menjadikan kamu satu-satunya. Hanya kayak ayo kita jalan gitu. Ayo kita jalan. Ayo kita barengan yuk gitu. Yuk kita happy yuk gitu. Ngajak kamu sedang ayo kita bersenang-senang gitu. Aku bisa kok nyenengin kamu. Menurut dia nih. Menurut dia bisa nyenengin kamu. Gitu. Tapi ya kalau dilihat di sini apakah kamu senang? Setidaknya sampai sekarang masih belum sih. Masih belum nih, mari lihat ya. Ya oke lah. Adalah happy-nya sedikit gitu ya. Kalau happy banget gitu ya, kayaknya enggak ya. Apalagi bahagia ya. Kebahagiaan itu tuh belum ini kamu nikmati dengan si pasangannya kamu ini, belum. Hanya ya seneng, gembira. Ya paling-paling cuman di level itu aja untuk sementara waktu ini ya, setidaknya. Maksudnya begitu aja yang kamu terima gitu loh. Kalau rasa tenang, aman, nyaman, damai, belum lagi kamu rasain nih. Belum. Masih kayak was-was kamu lagi nih. Gitu kan? Masih was-was. Masih kayak ngelihat dia itu tuh seperti ngelihat pasangan sekaligus ancaman. Seperti itu, mari tangkap ya cara penilaian kamu tentang si seseorang ini. Nah, dan dia yang seperti itu. Pokoknya kamu ada, titik. Itu maunya dia. Kamu ada. Kamu jangan kemana-mana. Itu maunya dia. Gitu loh. Ya. Dan ya hati-hati juga kamu kalau digombalin. Mari lihat. Gini, memang bukan niatan untuk menyakiti kamu. Dengan polos nih ya. Dengan nada polos gitu ya. Menurut dia tuh sedang tidak menyakiti kamu. Menurut dia. Gitu loh. Menurut dia sedang tidak menyakiti kamu. Nah, ini nih yang kacaunya. Kalau orang udah merasa nggak nyakitin kita, tapi kenyataannya ada sikap-sikapnya dia yang melukai, waduh, repot kan? Repot. Gitu. Ya. Jadi kalau Maril bilang ini cukup naif ini ya, si bebeknya kamu. Cukup naif. Gitu loh. Kalau menurut dia mah dengan apa yang dia lakukan ke kamu, ini tuh sudah cukup banget ya untuk kamunya. Udah cukup banget. Gitu loh. Jadi kamu mau jadikan dia orang ketiga atau kamu menjadi orang ketiga, pokoknya apalah model hubungan kalian. Yang penting dia hanya sebatas yuk kita jalan. Titik. Kalau soal untuk membangun hubungan, entar aja tuh ceritanya. Walaupun dia bisa melamar kamu lah, apalah, minta dilamar lah. Kalau Mari lihat itu tuh hanya sebatas kayak bacotan doang ya. Hanya sebatas kayak bacotan doang. Gitu. Mungkin menurut dia dengan dia ngomong-ngomong yang indah-indah, bagus-bagus ke kamu, menjanjikan ini dan itu ke kamu, itu tuh bisa bikin kamu setidaknya berbunga-bunga. Urusan bisa terpenuhi atau tidak, itu tuh semasa bodoh lah. Ada gitu si seseorang ini di sana. Kalau untuk sebatas sayang sama kamu, nyaman dengan kamu, suka bersama dengan kamu, iya betul ada gitu. Tapi begitu kamu minta misal komitmen, kesetiaan dari bebeknya kamu, Mari rasa ya setidaknya saat ini belum dia bisa berikan ke kamu. Walau ada kemungkinan janji bisa terucap, tapi realisasi belum tentu akan terjadi. Seperti itu ya. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Aries. Kemudian ada energi dari Taurus di sini. Kemudian ada energi dari Virgo hadir untuk menutup bacaan kita kali ini ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.